Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya akan menyampaikan tadabbur surat Maryam sampai jam 3. Jam 3 ke jam 4 kita sholat tahajud. Bagi yang ada membawa mushaf, buka surat Maryam. Bagi yang ada Quran digital, bisa juga, atau tulis di Google surat Maryam terjemah bahasa Indonesia supaya tak mengantuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum membaca Quran disuruh baca ta'awuz, mengamalkan perintah Allah. Idza qara'tal Quran, kalau baca Quran fasta'iz billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafaz satu lagi, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau dalam salat dibaca juga a'udzubillah, ya. Menurut mazhab Syafi'i, a'udzubillah itu dibaca dalam salat setiap rakaat. Jadi kalau zuhur 4 kali sebelum baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi hanya rakaat pertama saja. Rakaat kedua, ketiga, 4 tidak lagi. Ini tentang a'udzubillah. Habis itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa beda bismillah di sini dengan bismillah di Al-Fatihah? Bismillah di Al-Fatihah, habis bismillahirrahmanirrahim ada angka satunya. Ini tak ada angka 1. Lalu apa gunanya di sini? Bismillah di sini pemisah antara surat sebelumnya, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam. Jadi pemisah antara dua surat. Itulah guna basmalah. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Namanya basmalah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Kaf ha ya ain sad. Inilah tulisan yang tak sama dengan bunyinya. Tulisan tak sama bunyi. Kalau dibaca tulisannya kahaya aso. Tak bisa orang beli Quran baca sendiri, tak bisa. Ini menunjukkan bahwa Quran itu bukan kertas yang turun dari langit. Quran itu adalah suara. Suara yang didengar oleh malaikat. Suara yang didengar oleh Nabi dari malaikat Jibril. Dibacakan. Nabi membacakan ke sahabat, sahabat membacakan ke tabi'in, tabi'in membacakan ke tabi'in. Maka mengaji Quran berguru. Jangan baca sendiri. Makanya tadi sebelum kita baca Quran ini ada tahsin dengan guru kita, Imam Masjid Raya An-Nur. Belajar, datang, selesai Ramadan, lanjutkan tahsinnya, insyaallah. Tentang huruf muqatta'ah, alif lam mim, yasin, ha mim ain sin qaf, kaf ha ya ain sin qaf, itu namanya al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang putus-putus. Ulama terbagi dua. Ulama pertama mengatakan ini ayat mutasyabihat. Maka kalau ditanya apa arti alif lam mim, wallahu alam. Apa arti hamim, wallahu alam. Apa arti yasin, wallahu alam. Nanti kalau ada ustaz tak mau menjelaskan ini, berarti dia masuk kelompok 1 bahwa ini ayat mutasyabihat, wallahu alam bishawab. Kelompok yang kedua mengatakan huruf muqatta'ah ini ada maknanya. Alif lam mim, alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak pesantren kalau balik kampung nanti ada yang ngetes di kampung. Orang dari pesantren, yo, alif lam mim apa artinya? Wallahu alam. Alam putih kaji orang lain. Alif lam mim nama surat. Itu kalau ada yang menyebut begitu berarti dia masuk dalam golongan yang mengatakan ayat ini ayat muhkaman.
Kaf ha ya ain sad. Satu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kaf itu artinya kafin li khalqihi. Allah Ta'ala mencukupkan rezeki, mencukupkan umur. Lan tamuta nafsun, tidak akan mati seorang manusia sebelum sempurna umur dan rezekinya. Kafin li khalqihi. Kaf ha hadin li ibadihi, memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Ya yaduhu fauqa khalqihi, kuasanya di atas semua makhluknya. Kaf ha ya ain, alimun bihim, dia maha tahu tentang apa yang ada di hati dan pikiran makhluknya. Sad, sadiqun bihim, sadik, Allah itu maha benar, maha jujur, maha menunaikan amanah. Ini menurut ulama yang mengatakan huruf-huruf muqatta'ah itu ada maknanya. Habis pembahasan ayat 1, masuk ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru menyebutkan rahmati, rahmat Allah, rabbika, Tuhanmu. Rabb, kalau disebut Rabb maknanya 3. Rabb, Allah mencipta. Rabb, Allah memberi rezeki. Rabb, Allah mengatur. Maka begitu saya katakan, ya Rabb, Engkau yang mencipta aku, Engkau yang mengasihi aku rezeki, Engkau yang mengatur hidupku. Itu maka di situ disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbika 'abdahu Zakaria, hambanya, hamba Allah. Ta'isa 'abdud dinar, celaka hamba dirham, hamba dinar, hamba duit, hamba kuasa, hamba harta. Yang selamat itu hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahid, Abdul Somad. Abdahu. Mohon maaf Pak Ahmad. Setelah itu barulah nama-nama, nama nabi-nabi. Tapi tidak ada alam semesta ini. Tak ada alam semesta ini kalau tidak ada Dia yang namanya tertulis di tiang arsy, di langit masyhur, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nah, ada dapat juga ayatnya Pak. Di bumi masyhur dengan Muhammad, ana Ahmad wa ana Muhammad. Abdahu Zakaria, namanya Zakaria. Ada 2 perempuan. Yang satu nama perempuan ini Isha, yang satu lagi nama perempuan ini Hannah. Isha dengan Hannah. Isha ini punya suami namanya Zakaria. Hannah ini punya suami namanya Imran. Zakaria punya anak namanya Yahya. Imran punya anak namanya Maryam. Jadi Yahya sama Maryam itu sepupu menurut satu qaul. Mak mereka adik-beradik. Maka 2 surat tentang mereka ini. Satu surat namanya Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah, punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Saya susah ingat-ingat nama nih Pak Ustadz. Memang gitu kalau belum makan. Nah, nanti habis sahur ingat itu insya Allah. Zakaria. Ayat yang ke-3. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Idh, ingatlah ketika nada. Nada artinya dia memanggil. Nada, menyeru, memohon. Rabbahu, kepada Allah, nidaan khafiyya. Nida, seruan panggilan khafi. Ada jali, jelas. Ada khafi, tersembunyi. Dengan suara yang lirih. Berdoa kepada Allah itu dengan suara yang lirih,
dengan suara yang khafi. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami. Meminta. Makanya kalau berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Begitu berdoa, jangan marah-marah. Salamatan fid din, afiatan fil jasad. Macam mana? Cobalah minta ke gubernur pakai suara ngamuk-ngamuk, bantuan yatim. Ini panggilnya Satpol PP. Gilo kok gitu. Dirayu Allah Ta'ala. Nidaan khafiyya, dengan suara yang khafi, suara yang lirih. Ayat yang keempat. Qala Zakaria berkata, Rabbi, ya Allah, inni sesungguhnya aku, wahanal azmu, wahana lemah, azmu tulang, tulangku sudah lemah, minni, tulangku sudah lemah. Dulu kalau ada mak kita cerita, sakit tulangku ini katanya, sakit tulangku ini katanya, kita tak faham. Setelah kita seumur dia baru kita paham, oh itu rupanya maksud sakit tulang itu. Makanya kalian yang masih muda-muda, masih hidup ayah kalian, masih hidup mak kalian, kusuklah kakinya, beli minyak, kusukkan kakinya. Jangan nanti sesudah dia meninggal, kita seumur dia baru kita tahu, oh wahanal azmu minni, tulang sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba, ista'ala menyala, ra'su kepala syaiba uban, tulang sudah lemah, rambut pun menyala karena uban, beruban kepala. Ustaz, ini kawan saya ini KPU Pak Ustaz, Komisi Pemilihan Umum, bukan, kepala penuh uban. Ista'ala ra'su syaiba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tak pernah kecewa walaupun lututku, tulangku lemah, walaupun rambutku sudah menyala karena uban, tapi aku tak pernah kecewa. Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya, aku tetap meminta kepada Engkau ya Allah. Ini dalil tak boleh putus asa, walaupun kata orang semua mengatakan tak mungkin. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ayat yang kelima. Wa inni khiftul mawaliya. Inni, aku, khiftu, aku khawatir, mawaliya, aku khawatir keluargaku, min warai, sesudah aku mati nanti. Aku khawatir tentang keluargaku ini kalau aku udah mati nanti ya Allah. Wa kanat imraati aqira, imra'at perempuan, imraati istriku, aqira, kata orang istriku ini aqir artinya mandul. Fahabli min ladunka waliya, kasihlah aku waliya, seorang yang bisa menolong aku. Ayat ke-6, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub. Apa pula hubungan Zakaria ini dengan Ya'qub? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub ini punya anak namanya Yusuf. Yusuf ini punya saudara seibu seayah namanya Yahuza. Yahuza ini punya anak. Ada satu nabi nama anaknya Daud. Daud ini punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman ini yang kerajaannya sampai kepada jin, sampai kepada angin. Sulaiman, orang barat menyebutnya King Solomon. Ada pula penulis mengatakan Sulaiman ini kekuasaannya sampai ke Yogyakarta, Sleman. Ada, carilah bukunya Sulaiman. Nah, Sulaiman ini turun ke bawah punya keturunan, itulah dia Zakaria. Ini Zakaria yang sedang kita bahas. Zakaria punya anak namanya Yahya. Kita ulang balik dari atas.
Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara kandung namanya Yahuza. Yahuza ini turun ke bawah, punya keturunan namanya Daud. Daud ini punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman ini turun ke bawah, punya keturunan namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Bisa diulang lagi? Bisa. Nah, itulah hubungan dia dengan Yakub tadi. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, jadikanlah dia ini nanti seorang yang diridhai. Ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jangan beribadah kepada Allah karena minta sesuatu, tapi mintalah ridha Allah. Kalau kau minta sesuatu, hanya dapat sesuatu. Tapi kalau minta ridha Allah, yang lain dapat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kita malam ini datang kemari minta ridha Allah. Kalau dapat ridha Allah, Lailatul Qadar dapat. Kalau cuma dapat Lailatul Qadar, belum tentu dapat ridha Allah. Berzikir yang dicari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Semoga kita semua dapat ridha. Semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja dia, tak ada yang bilang amin. Pas ditanya, ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat Pak Ustadz. Loh, rupanya nama suaminya Pak Ridho. Hebat supporter. Ayat yang ketujuh. Ya Zakaria, Allah panggil dia. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna kami, kata Allah, nubashiruka, kami berikan kabar gembira kepada engkau, bighulamin, dengan seorang anak, ismuhu Yahya, kami kasih kabar gembira kepada engkau, anak itu namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, nama itu belum pernah kami berikan kepada siapapun. Yahya. Siapa nama kau? Yahya. Hadir malam ini Ustaz Yahya dari Duri. Itu yang bersorban ganteng mana? Oh, di ujung. Itu namanya Yahya. Jangan-jangan Ustaz Somad ini milih ayat ini gara-gara Ustaz Yahya? Enggak, memang sudah saya rencanakan dari tadi siang. Ayat ke-8. Qala, Zakaria berkata, Rabbi, ya Allah, anna yakunu li ghulamun, apakah mungkin aku punya gulam? Gulam berarti anak. Ya gulam, ya gulam, artinya hai anak. Apa mungkin nanti ada gulam? Wa kanat imraati aqira, sedangkan orang di mana-mana sudah bercakap bahwa aqir. Tak mungkin. Wa qad balaghtu minal kibari itiyya, dan aku sudah kibar, besar, maksudnya umurnya sudah lanjut. Itiyya, sudah sangat tua. Apa mungkin? Tengok, orang sehebat Nabi Zakaria pun masih ada juga rasa ragu, apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Tetap dalam hatinya. Apa kata dia? Anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Apa jawab Allah? Qala, ayat 9. Kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin. Rabbuka, Tuhanmu, alayya hayyin, mudah. Bagi Allah Ta'ala itu tak ada yang sulit, tak ada yang susah, tak ada yang payah. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Jangan lupa dalam setiap doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Setiap ada dalam pikiran kita terlintas, susah ini, payah ini, tak mungkin ini, tak ada yang tak mungkin kalau Allah berkehendak. Tapi berusaha dulu. Yang tak berusaha gilo namanya.
Wa qad khalaqtuka min qablu, aku sudah menciptakan engkau, khalaqtuka min qablu walam taku syai'a, padahal sebelum itu kau tak ada. Sedangkan kau pun Zakaria tak ada, bisa dibuat Allah jadi ada, apalagi lah menciptakan kau ada dan makhluk setelah engkau. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengatakan mustahil ini, tak bisa ini, tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-10, qala rabbi ij'al li ayah. Qala, Zakaria berkata, Rabbi ya Allah, ij'al li ayah, kasih tanda, kasih aku tanda. Lalu apa kata Allah? Qala, Allah berkata, ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Jangan kau bercakap-cakap selama 3 hari 3 malam. Jangan bercakap selama 3 hari 3 malam. Puasa bicara, ini tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Dulu puasa itu lebih berat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Macam mana puasa zaman dulu? Oh, puasa zaman dulu berat. Inni nazartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiya. Berpuasa zaman dulu bercakap tak boleh. Saya pernah khutbah di Masjid Al-Falah hari Jumat, imamnya waktu itu Pak Rusli Zainal, beliau gubernur waktu itu, saya khotib. Di samping itu, waktu itu Masjid Al-Falah belum Masjid Al-Falah yang waktu masih di lantai bawah. Ada satu bapak-bapak, Pak Rusli ini nanya ke dia, gimana Pak? Dia tak bercakap. Saya pun bertanya, apa kabar Pak? Lama-lama apanya maksud apa? Saya sebelum kemarin ini mandi tadi, bersabun bersampu lah itu. Memang lalat nih menjatuhkan harga diri kita. Jadi Pak Rusli bercakap dia begini-gini, saya pun bercakap dia gini-gini. Udah itu kami pun bingung, kami pun pandang-pandang sama Pak Rusli. Diambilnya pena, ditulisnya, saya sedang puasa bicara. Dan Pak Rusli, ajaran apa nih Pak? Sosek kata saya. Tak ada disuruh Nabi kita. Kita bercakap aja. Bulan puasa kita tetap boleh bercakap, tapi cakapnya baik-baik. Dah. Fa kharaja ala qaumihi, keluarlah Nabi Zakaria dari mihrab, minal mihrab. Kita selalu memahami mihrab itu tempat imam. Tempat imam itu kita sebut mihrab. Mihrab zaman dulu itu adalah tempat khusus, tempat ibadah, itu disebut dengan mihrab. Maryam itu pun tempat tinggalnya di mihrab. Keluar dia dari mihrab, fa'auha ilaihim, lalu dia memberikan isyarat kepada mereka, ansabbihu, bertasbihlah kamu, bukratan wa asyiya, bertasbihlah kamu bukratan, pagi, wa asyiya, dan petang. Jadi kita ini disuruh sejak dari zaman dulu bertasbih pagi dan petang. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi, ruku', subhana rabbiyal azimi, sujud, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bercakap tak boleh, tapi bertasbih pagi dan petang disuruh. Ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba, ambillah kitab. Bukan maksudnya ambil kitab itu, ambil kitab ini, ambil pelajaran dari kitab. Kitab apa yang dimaksud? Kitab Taurat. Biquwwah, kuat, dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya, kami berikan kepada anak ini
Yahya ini adalah hikmah sabiyya, walaupun dia masih kecil. Jadi Nabi Yahya itu, kalau dalam bahasa Inggris Nabi Yahya itu disebut dengan Jones. Nanti kalau tengok terjemah Inggris, Jones itu maksudnya Yahya. Kami berikan dia hikmah walaupun dia masih anak kecil. Nabi Yahya alaihissalam. Ayat yang ke-13, wa hananam min ladunna. Hanan artinya rindu, hanin rindu, selalu diterjemahkan kasih sayang. Hananan, orang yang punya rasa kasih sayang. Min ladunna, dari kami. Wa zakatan, dan dia orangnya adalah suci, bersih dari dosa. Pertama hananan, penyayang. Yang kedua zakatan, suci, bersih. Itu zakat itu artinya zakat mensucikan harta kita. Hananan sayang, zakatan suci, wa kana taqiyya, dan dia orangnya taqi, bertakwa. Hanan, zakat, taqi. Nah, dari inilah diambil nama Ustadz Hanan At-Taqi. Itu dari sini diambil. Kalau tak percaya nanti jumpa tanya deh. Wa hananan, siapa nama anak kau? Hanan. Sayang dia sama orang lain. Sayang. Nah, jadi Hanan sayang. Hanin, perempuan Hanina. Sifat manusia itu 3. Pertama hananan, penyayang. Yang kedua zakatan, suci. Yang ketiga taqiyya, takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita malam ini keluar dari Ramadan ini dapat yang 3 ini. Hananan, sayang. Tak sampai hati menengok penggali kubur, memandikan jenazah, anak yatim, fakir miskin. Maka dibuatkanlah program-program ini bersama Riau Petroleum. Itu gambar mesin angguk itu. Mengisap minyak Riau. Jangan cuman orang-orang kaya aja yang dapat. Hananan, sayang, menengok orang lain itu dengan pandangan sayang. Zakatan, suci, bersih dari dosa-dosa. Keluar kita dari Ramadan ini mudah-mudahan kita semuanya bersih, suci dari dosa. Wa kana taqiyya, taqi. Dan tujuan dari puasa ini adalah taqi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hananan, zakatan, taqiyya. Yang keempat, wa barram biwalidayhi, berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan semua anak-anak yang hadir ini anak-anak yang berbakti pada orang tua. Terutama yang 4 orang juru bicara. 1 dah tumbang. Buat anak-anak sudah itikaf. Ini yang pakai peci ini calon kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai puci putih ini ketua IPHI, Ikatan Persatuan Haji. Yang baju kaos ini Menteri Olahraga. Wa barram biwalidayhi, berbakti pada orang tua. Walam yakun jabbaran asiyya. Jabbaran sombong, asiyya durhaka. Orang yang berbakti kepada orang tua, dia tidak akan sombong dan tidak durhaka. Mana dalilnya? Nih, sebagian ulama mengatakan orang yang sayang sama emaknya, sayang sama ayahnya, dia tidak akan sombong dan tidak durhaka. Di antara dalilnya yang dipakai ini, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Saya udah praktekkan, saya udah banyak jumpa orang. Asal jumpa saya orang baik, lembut. Rupanya pas kita pergi ke rumahnya tengok gambar emaknya besar. Sayang dia ke emaknya. Banyak udah jumpa. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, keliling kita jumpa orang macam-macam. Asal sayang dia sama emaknya, insya Allah lembut, baik, penyayang juga dengan orang lain. Ibu tengok anak ibu, kalau sayang dia sama ibu, insya Allah. Tapi kalau sifat-sifatnya ibu, entahlah. Dua orang yang di hadapan saya ini,
Pak Abdul Wahid ini, beliau sayang sama emaknya karena dia lahir anak yatim. Maka emak dialah tulang punggung keluarga. Saya pula pergi, ada rumah dekat Sungai Batang Lubuh di Pasir Pangarayan. Nanti Bapak Ibu pergi ke pasir, setelah sungai itu belok kanan, ada rumah batu, naik ke atas, masuklah ke dalam. Ada besar sekali gambar perempuan, Hajjah Siti Fatimah, emak Pak Ahmad. Dua orang ini orang yang sayang dengan orang tua. Jadi kalau mau berhasil hidup, sayanglah dengan orang tua. Ustaz Somad yang disebutnya dua orang, itu yang datang itu kita sebut. Ada yang lain kita sebutkan juga. Sayang dengan orang tua. Ustaz Somad sayang dengan orang tua, tak usah kalian tanya lagi. Wassalamun alaihi, keselamatan untuk dia. Yauma wulida, pada saat hari dia lahir. Wa yauma yamutu, pada saat hari dia mati. Wa yauma yub'atsu hayya, pada saat dia dibangkitkan nanti. 3 keselamatan. Pertama, hari lahir. Kedua, hari mati. Ketiga, pada hari nanti kita dibangkitkan sekali lagi. Mudah-mudahan kita pun 3-3 itu dapat insyaallah. Saat lahirnya menebarkan keselamatan. Waktu kita lahir tuh senang. Aku Pak Ustadz, susah hidupku Pak Ustadz, tapi sejak lahir anakku ini memang betuah anakku nih Pak Ustadz. Bapak, saya ini dulu orang kaya Pak Ustadz, sejak lahir budak celaku memang budak itu Pak Ustadz. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu, pada hari dia mati. Kalau mau menengok orang, tengok waktu dia mati. Waktu almarhumah mak saya meninggal, dari mulai masjid Syekh Abdurrahman itu 1 kilometer manusia penuh. Disitulah kampung itu berdiri tahun 1901, meninggal 2019. Kampung ini umurnya Ustaz udah 118 tahun, belum pernah ada manusia sepanjang ini Ustaz. Panjang. Jadi kalau mau menengok orang itu mulia bukan waktu hidup, tapi tengok orang sudah meninggal dunia. Situ baru nampak nanti. Tengok. Banyak orang waktu hidupnya ramai orang, waktu meninggal siapa pun tak datang. Kita ini mungkin dikenal orang ya karena jabatan, karena kekuasaan, karena harta. Banyak orang datang ke rumah kita. Jangankan ke rumah Pak Abdul Wahid, ke rumah Abdul Somad banyak orang datang. Awal-awal beliau waktu diumumkan menang dilantik, banyak orang datang. Sesudah diumumkan defisit agak berkurang sedikit. Tahu orang itu tak ada proyeknya tadi kan. Wa yauma yamutu, maka pada waktu matinya pun jangan sampai waktu kita mati, Ustaz meninggal sebulan, alhamdulillah. Kalau bisa waktu kita mati pun juga menebarkan keselamatan. Wa yauma yub'atsu hayya, waktu nanti kita dibangkitkan menghadap Allah juga kita dalam. Makanya setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 3, 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Ayat ke-16. Wadhkur fil kitabi Maryam. Tengok hubungan dengan Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatlah, sebutkanlah, ceritakanlah ya Muhammad SAW fil kitab, dalam Al-Quran, Maryam, tentang kisah Maryam. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, maka pasti ada surat Aminah, surat Khadijah, surat Aisyah, surat Hafsah, surat Ruqayyah, surat Ummu Kulthum. Tapi yang ada di dalam Al-Quran adalah surat Maryam, ibunya Nabi Isa. Sayang kalian dengan Nabi Isa? Ya, Nabi Muhammad sayang dengan Nabi Isa. 2 surat khusus untuk Nabi Isa. 1 atas nama emaknya, surat Maryam. 1 atas nama atuknya. Maryam itu punya ayah namanya Imran.
idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika istri Imran bernazar, nanti kalau lahir anakku ini akan aku jadikan sebagai muharrara. Muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia hanya kerjanya berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Itulah dia Maryam. Idzin tabadat min ahliha, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya. Kemana dia pergi? Makanan syarqiyah, di satu tempat di sebelah timur. Tempat itu adalah Baitul Maqdis. Kenapa dia mengasingkan diri? Karena hamil tanpa suami. Orang Yahudi menuduh dia sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Maka anaknya anak zina. Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Nasrani mengatakan Isa itu anak Tuhan. Yang satu di kutub utara, yang satu kutub selatan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian adalah umat pertengahan. Tidak mengatakan dia anak Tuhan dan tidak pula mengatakan dia anak zina, tapi dia adalah nabi, hamba, rasul, utusan Allah. Yang menyelamatkan Nabi Isa dari tuduhan anak zina adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat terakhir yang ke-17. Fattakhazat min dunihim hijaban. Maryam memasang hijab. Nah, ini hijab namanya nih. Antara kita laki-laki dengan perempuan ada hijab. Ini tirai ini namanya hijab. Kenapa dibukakan hijab ini? Biar ibu-ibu itu bisa menengok saya. Tapi saya tak bisa nengok mereka. Saya ini udah tua, kabur di mata saya. Nah, jelas. Ini tak bisa saya bedakan nih, mana nenek-nenek, mana anak gadis. Ada hijab. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepada Maryam ruhana. Ruhana malaikat Jibril alaihissalam. Kami kirimkan Jibril. Dulu mak saya nanya, ada tak nama aku dalam Quran? Ada, saya bilang. Mana katanya? Saya bacakan ayat ini. Fa arsalna ilaiha ruhana. Ini nama mak ni, ruhana. Oh iya. Fatamatsala laha basharan sawiya. Datang malaikat Jibril menjumpai Maryam dalam bentuk anak muda yang ganteng. Bayangkan seorang Maryam yang tinggal di mihrab, tak pernah jumpa laki-laki, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ganteng. Malaikat Jibril berupa manusia. Apa yang terjadi? Apa kata Maryam? Apa kata Jibril? Waktu kita sudah habis. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan dalam iktikaf tahun 2026. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.